Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan sungguh baik sehingga selalu ada waktu untuk kita menikmati kasih-Nya melalui persekutuan, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita menyambut kasih Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan menyampaikan doa-doa kami. Bahkan juga kami boleh mempelajari sebagian daripada firman kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati kami semua yang akan merenungkannya. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk membaca dan
merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita senantiasa yang diberikan kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menjadi batu hidup bagi Kristus. Melalui pembacaan kita ini, Petrus menggambarkan gereja sebagai rumah rohani yang hidup. Dengan Kristus sebagai pondasi atau sebagai batu penjuru. Dan setiap orang percaya sebagai batu. Paulus juga menggambarkan gereja sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan setiap orang percaya sebagai anggota. Kedua gambaran itu menekankan sebuah komunitas atau persekutuan. Satu batu tidak dapat membuat satu bait atau tembok yang kokoh. Demikian juga satu bagian tubuh tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun untuk hal yang baik, untuk kemuliaan Tuhan tanpa bagian-bagian yang lainnya. Dalam kehidupan masa kini, di mana manusia lebih menekankan kehidupan individualistis, mudah untuk melupakan saling ketergantungan satu dengan yang lain, terutama sebagai orang yang percaya. Ketika Allah memanggil kita untuk suatu tugas, ingatlah bahwa Allah juga memanggil orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Karena dengan bekerja sama, maka pelayanan dan kehidupan kita akan menjadi luar biasa.
Banyak hal dalam hidup dapat kita hadirkan sebagai sesuatu yang baik untuk kehidupan bersama-sama sebagai umat ciptaan Tuhan ketika kita bersatu di dalam kebersamaan, terutama sebagai orang yang percaya. Karena itu, marilah sambut dengan hati yang gembira dan sukacita untuk bersama-sama dengan sesama kita, secara khusus sebagai orang yang percaya dalam suatu proyek membangun bait Allah yang indah. Bait yang indah bukan berbicara tentang gereja sebagai bangunan saja, tetapi lebih kepada diri dan persekutuan kita sebagai umat Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Keindahan bait Allah terletak pada saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai landasan yang kuat untuk menyatukan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi pemikiran, dan juga menyatukan segala potensi-potensi yang Tuhan telah karuniakan di dalam setiap bagian-bagian daripada tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan. Dan kasih yang luar biasa itu ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai batu penjuru. Karena itu, mari kita senantiasa belajar dari Yesus bagaimana hadir di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai latar belakang. Mari kita jadikan kemuliaan Allah sebagai tujuan di dalam setiap kehadiran kita, baik sebagai umat yang percaya maupun juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kemajemukan kita dengan sesama kita. Mari memahami bahwa diriku tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa diri orang lain. Sehingga di dalam setiap tujuan yang akan kita capai, kita juga senantiasa memperjuangkan keutuhan, keharmonisan sebagai satu komunitas, sebagai satu persekutuan orang yang percaya maupun juga sebagai satu keutuhan sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu bahwa pada malam hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami boleh memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga mengalami tuntunan
melalui kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk satu bagian nasihat firman Tuhan yang sudah kami baca pada malam hari ini. Bahwa bagaimana kami telah dibentuk oleh Tuhan menjadi batu yang hidup untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan ini. Berkatilah agar kami dimampukan melakukannya, memaknainya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan juga sudah menyertai kami di sepanjang hari kehidupan kami pagi, siang, hingga malam ini di dalam segala aktivitas kehidupan keluarga, pekerjaan maupun juga sekolah daripada anak-anak. Terima kasih untuk selalu menguatkan dan menuntun kami di dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan, di dalam terus berjuang untuk mengalami pemulihan, kesehatan, baik dirawat di rumah sakit maupun juga dirawat di rumah. Terima kasih untuk selalu yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan, bahwa segala yang terbaik Tuhan akan karuniakan. Terima kasih juga untuk setiap perjuangan-perjuangan hidup dalam menanti teman hidup, pekerjaan, anugerah anak, bahkan juga di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga. Kami selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber segala yang baik, sehingga di dalam iman kami hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan yakin percaya bahwa seturut dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan apa yang baik bagi kehidupan kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga bahwa Tuhan sudah menyertai persidangan Sinode Am yang ke-25 yang sudah berlangsung di Tanah Toraja dan sudah selesai dengan baik. Telah terpilih pengurus-pengurus di Sinode yang akan meneruskan estafet pelayanan 5 tahun ke depan. Tuhan menolong di dalam merumuskan program-program pelayanan yang akan datang. Dan Tuhan sudah menyertai hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah kembali ke tengah-tengah jemaat. Dan kami juga berdoa buat hambamu, Bapak Pendeta Drial, bahkan juga mungkin masih ada yang lain yang masih akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Tuhan menolong dan menyertai, sehingga hamba-hambamu boleh tiba di tujuan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan hambamu juga boleh di dalam perjalanan berkunjung ke orang tua maupun juga ya Tuhan, meneruskan perjalanan untuk kembali ke Jemaat Warakas ini dengan selamat sejahtera. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan semua pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu. Engkau menolong, melindungi, menyertai, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga berdoa untuk pandemi COVID ya Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai, memberkati pemerintah dan tenaga medis di dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat. Dan juga memberkati supaya semakin waktu berjalan, keadaan ini semakin baik dan paparan pandemi Corona atau COVID-19 ini akan berlalu ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Malam ini kami akan kembali menyongsong istirahat kami. Tuhan lindungi sertai sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah. Kita sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari semangat untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mari setia untuk selalu berada di dalam persekutuan karunia Tuhan. Sampai berjumpa di Sehati Dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Selamat malam dan shalom.